Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya orang-orang yang paling sukses, yang paling berisi, justru malah yang paling adem ayem, paling gak kelihatan? Mereka kayaknya punya segalanya, tapi nilih buat gak pamer. Nah, di sini kita bakal ngulik fenomena menarik ini. Kaya, tapi tetap diam. Kita buka dengan kutipan yang jujur aja ngena banget. Kenapa? Karena ini inti dari semua pembahasan kita. Di dunia yang isinya pamer melulu, justru ketenangan itu sering jadi tanda kalau seseorang itu beneran punya sesuatu yang berharga. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Dan jawabannya tuh bukan sekedar, oh mereka hemat, atau oh mereka emang introvert. Bukan, ini lebih dalam dari itu. Ini soal pola pikir, soal sebuah strategi, dan level kedewasaan yang jarang banget dibicarakan terang-terangan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, paradoks kebisingan dan ketenangan. Ini soal fenomena yang unik. Kenapa ya, makin seseorang itu naik level, kebutuhan buat terlihat dan didengar itu justru makin pudar. Malah digantiin sama keinginan buat tenang. Jadi, apa sih sebenarnya sikap kaya tapi diam ini? Gampangnya gini, ini tuh sebuah titik pencapaian, sebuah level di mana lo udah nggak butuh lagi pembuktian dari orang lain. Fase pamer-pamer udah lewat. Sekarang yang dicari itu cuma satu, ketenangan. Validasi dari luar itu udah bukan bahan bakar utama lagi. Ini tuh kayak evolusi alami gitu. Dulu mungkin kita pengen semua orang tahu setiap pencapaian kita, setiap langkah kita. Tapi seiring kita makin dewasa, makin berisi, fokusnya jadi bergeser. Energi kita jadi terasa lebih berharga, dan kita jadi lebih milih-milih buat ngebagiin energi itu ke lingkaran inti yang beneran penting aja. Nah, ini kita sampai ke jantung perbedaannya. Main di permainan validasi atau fokus ke nilai diri. Pertanyaannya simpel. Kita ini kerja buat dapat tepuk tangan dari orang lain, atau kita kerja buat ngebangun sesuatu yang benar-benar bernilai dari dalam diri? Coba deh lihat bedanya. Di satu sisi ada kepuasan internal. Rasa puas yang datang dari proses, dari kita jadi lebih baik dari hari kemarin. Nah, di sisi lain ada pengakuan eksternal. Kebutuhan yang nggak ada habisnya buat dilihat, buat dipuji, yang ironisnya sering banget bikin kita malah ngerasa hampa pas sorotannya udah mati. Ini penting banget. Identitas orang yang diam itu nggak nempel sama barang yang dia punya, tapi nempel sama siapa diri mereka. Prinsipnya, karakternya, pengalamannya. Sementara itu, identitas yang berisik itu rapuh banget, karena gantungan hidupnya itu barang-barang yang bisa hilang kapan aja. Dan quote ini, wah pas banget buat nangkep idenya. Buat orang yang beneran udah mapan, barang-barang mewah itu ya cuma alat. Alat buat nyaman, alat buat ngebantu kerjaan, bukan lencana buat ditempel di jidat untuk buktiin, gue ini berharga loh. Jadi, jangan salah sangka, diam di sini tuh bukan berarti lemah atau pasif. Justru sebaliknya, diam itu adalah sebuah strategi yang kuat banget, apalagi di dunia yang super bising kayak sekarang, di mana ketenangan itu udah jadi aset langka. Ini mungkin kedengarannya aneh ya, atau kebalik dari apa yang sering kita dengar. Kita kan diajarin buat cari perhatian. Tapi, di level tertentu, perhatian itu justru jadi beban, jadi liabilitas. Kenapa? Karena itu nguras energi, nguras fokus, dan bikin kita rentan. Justru ketenanganlah yang ngelindungin itu semua. Jadi, gimana sih cara kerjanya seni diam yang strategis ini? Gini, satu, dengan lebih banyak diam, lo bisa lebih ngontrol cerita tentang diri lo. Dua, ini ngebangun semacam misteri yang akhirnya jadi wibawa. Tiga, yang paling krusial, lo ngejaga aset lo yang paling berharga, energi dan fokus. Dan empat, ini bikin lo jadi pendengar dan pengamat yang jauh lebih tajam. Nah, ini dia nih kekuatannya. Ketika orang lain nggak tahu semua langkah lo, semua rencana lo, mereka jadi penasaran. Dan rasa penasaran itu, di dunia bisnis atau sosial, itu berharga banget. Itu bisa menciptakan persepsi kekuatan dan wibawa yang nggak bisa lo beli atau lo paksain. Oke, lanjut ke poin berikutnya yang gak kalah penting, eksekusi. Ada dua tipe orang di dunia ini. Mereka yang sibuk banget cerita tentang apa yang bakal mereka lakuin. Dan mereka yang diem-diem ngerjain, terus ngebiarin hasilnya yang bikin heboh. Iya kan? Kita semua lihat ini tiap hari di media sosial. Update status lagi meeting, posting IG story lagi ngerjain proyek. Ada tekanan buat terus-terusan kelihatan sibuk, kelihatan kerja keras. Semua prosesnya dibikin jadi konten. Tapi pada akhirnya, semua kebisingan soal proses itu bakal lewat. Yang benar-benar bertahan, yang benar-benar mubah permainan, itu ya hasil akhir. Hasil yang nyata, yang solid, itu nggak butuh banyak penjelasan. Hasil itu udah ngomong dengan sendirinya. Ini quote yang to the point banget dan jujur.
Tepuk tangan, pujian, jumlah likes, emang rasanya enak. Tapi semua itu nggak bisa bayar tagihan. Hasil yang konkret, itulah yang punya kekuatan buat bener-bener ngubah hidup lo. Realistis aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, ke makna yang lebih dalam dari semua ini. Kita bakal geser sedikit dari kekayaan finansial ke jenis harta yang sebenarnya dikejar sama mereka yang memilih buat diam. Harta yang nggak bisa dibeli pakai uang. Sederhana banget kan kalimatnya? Tapi coba deh renungin. Ketenangan itu kemewahan. Di dunia yang bikin kita cemas nonstop, yang bikin kita lari terus-terusanan, bisa punya pikiran yang tenang, itu adalah puncak kemewahan yang bisa dicapai seorang manusia. Dan kekayaan sejati itu bentuknya kayak gini nih. Bukan saldo rekening, tapi ketenangan pikiran. Bukan mobil sport baru, tapi kontrol diri yang kuat. Bukan pengakuan dari jutaan orang, tapi rasa cukup dari dalam hati. Bukan jadwal yang padat, tapi waktu yang terlindungi buat diri sendiri dan keluarga. Inilah aset-aset yang nggak bisa direbut sama siapapun. Jadi, buat penutup, gue mau tinggalin satu pertanyaan buat kita semua renungin. Coba kita geser fokusnya. Pertanyaannya bukan lagi, apa aja yang lo punya? Tapi, apa dari diri lo yang nggak bisa dibeli pakai uang? Karakter lo, prinsip lo, kedamaian batin lo. Karena pada akhirnya, itulah kekayaan yang sesungguhnya. Itulah yang abadi. Coba deh pikirin.